pagi anak-anak, silakan duduk. Pak, senang sekali kita bisa bertemu kembali di kelas 10G ini dalam keadaan sehat walafiat semua ya? Ya. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Ya, kita berjumpa dan bertemu kembali dalam mata pelajaran KKA, bukan kakaknya, tapi KKA. Oke, baik. Sebelum memulai segala sesuatunya, sebagai orang beriman, kita akan memulainya dengan doa. Silakan ketua kelas tugaskan temannya untuk memimpin dalam doa. Sudah ya? Oke, silakan Victor. Amin. Baik, terima kasih Victor. Sekali lagi selamat pagi. Pagi, Pak. Baik anak-anak, Pak akan mengecek kehadiran kalian dulu di kelas ini. Kira-kira bagaimana? Wah. Ya. Baik. Siapa hari ini yang tidak hadir? Yesta izin. Yesta ya. Dan Ada yang sakit. Yesta izin. Siapa lagi? Angga Demang sakit. Daniel Adu izin. Roditus Doro izin. Alfa Demang ya. Angga. Ya. Izin ya. Ya. Oke. Sakit. Siapa lagi? Roditus Doro izin. Daniel Adu izin. Oke. Baik. Yang lainnya aman ya? Baik, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap. Baik, Pak akan mengecek pemahaman awal kalian. Kita akan melakukan yang namanya tes awal atau disebut dengan pretest. Pak akan menyiapkan 5-10 nomor pilihan ganda untuk mengetes pemahaman kalian. Jadi silakan ambil HP-nya, kita akan tes online. Pak akan membagi kode kelas pada kalian ya. Yang tidak ada pakai data silakan angkat tangan, boleh hotspot dengan Pak bagi. Ya. Operator jangan. Silakan hotspot dengan Pak. Kodenya adalah huruf kecil semua. Nina. Itu Pak Puana Nina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Silakan kamu lihat di sini Pak bagi post testnya ini 53 50. Ini dia Pak terus lagi 53 20. Oh tidak nampak ya di situ ya. 53 50 53 38. Ya, silakan masuk di sana. Kita melihat bagaimana pemahaman awal kalian tentang materi ini. Nanti Pak akan sebutkan kita bahas tema apa. Silakan, ada yang sudah berhasil masuk. Ya. Sementara belum ada yang masuk. Oke. Silakan anak-anak. Bisa. Silakan, nanti hasilnya akan tampil di depan sana. Jadi ini pakai individual saja dulu ya. Sendiri-sendiri saja dulu. Bagi Anda saja dulu. Bagaimana? Anak-anak biasa-biasa saya jangan terlalu tegang ya. Iya. Ya, memang ini di video, tapi tidak terlalu tegang. Oke, sudah ada yang masuk?
Belum ada yang masuk. Langsung di kamera kamu. Jangan. Oke, sudah ada yang berhasil masuk? Pakai link saja. Oh, kalau pakai link kamu WA di nomor. Sudah? Silakan. Oke Pak, kirim di temanmu. Ini sudah ada yang masuk, jangan lagi WA ya. Memang jaringan lagi bermasalah nih. Pak, kirim di lista. Oke. Silakan. Sudah berhasil masuk. Oke, silakan dikerjakan. Semua yang sudah masuk. Coba kita lihat Pak, refresh. Berapa yang sudah? Baru 1 orang yang berhasil masuk. Ada yang lain yang ketinggalan. Pak, kasih waktu sedikit saja, cukup 2 menit saja untuk verifikasinya. Ya, sudah berhasil 4 orang. Silakan. Sudah ada hasilnya. Garvin. Garvin, Lista, Marniati dengan Rania sudah masuk. Ada yang belum masuk? Sudah semua? Ini hari jaminan ya? Soalnya pada video agak susah juga hari ini. Ya, silakan. Mulai sudah, jangan tunggu. Karena waktu kita untuk protes ini alokasinya sedikit. Ini untuk mengetes pemahaman awal kalian, jadi kita pakai tes ini. Dari Pak Lupa dari sini. Ini HP-nya mana? Nanti yang ada tuh kerja pecah di ini ya, lalu ini ya.
Pak refresh lagi. Ya 1 menit lagi sudah selesai. Ini hanya pretest anak-anak, tidak dapat 100 view, tidak apa-apa. Sudah masuk 11 orang dan wow, ada yang 100. Lista sudah mana Lista? Oke. Rania mana? Bagus. Garvin? Oke. Berjuang Garvin. Ya. Ya, silakan ambil yang ada. Kamu lihat di sini. Sudah? Baik. Di sini masih banyak yang hitam-hitam. Kita refresh lagi untuk sebentar Pak akhiri. Dan kita lihat hasilnya. Sisa Alvin Pak kasih waktu setengah menit 1 menit lagi ya. Alvin sampai Sheila. Jadi yang namanya pretest tidak harus dapat 100. Itu artinya sebelum kita memulai materi, Pak hanya ingin melihat sejauh mana kamu memahami hal-hal yang berhubungan dengan materi kita pada saat hari ini. Kalaupun dia belum satu, itu akan menjadi acuan kita sebelum kalian belajar. Setelah kalian belajar akan menjadi seperti apa. Jadi anak-anakku jangan takut ya. Apa yang kalian tahu, ungkapkan saja dulu. Nanti dalam pembelajaran itu akan mengalami perbaikan dan penambahan. Oke. Baik, Pak kasih waktu lagi. Temanmu sementara ini, mungkin sementara masih mengerjakan, sekarang kita fokus ke sini. Oke, kita lihat teman-teman ada yang sudah di sini. Ya, ada Brendal, ada Lista, Marniati, ada Rania, Yolanda, dan juga temanmu Paulina dan yang lain. Tepuk tangan dulu buat teman-temanmu. Ya. Ini menunjukkan bahwa kalian sudah memahami hal-hal yang akan kita pelajari ini, hal-hal yang terkait tentang materi yang akan kita pelajari pada saat hari ini. Baik anak-anak, sekarang kita akan menonton sebuah video. Ya. Tapi sebelumnya apa mau tanya? Anak-anak, pernahkah kalian mendapat tugas yang berat atau tugas yang banyak atau tugas yang besar? Pernah ya? Kira-kira apa tuh? Bisa di-spill nggak, disebut nggak di kelas ini? Misalnya tugas apa tuh? Di rumah atau di sekolah atau apa? Menyebut apa saya terserah. Tugas sekolah ya? Tugas sekolah lebih speaknya tentang banyak apa? Berat atau banyak PR ya? Oke. Kalau di rumah? Baik, mungkin kalian seperti itu dulu. Anak-anak, bagaimana rasanya ketika kita mengerjakan sesuatu yang berat, sesuatu yang banyak, sesuatu yang besar sekaligus? Kira-kira bagaimana nih rasanya? Pak mau tahu dulu, penasaran? Capek. Capek ya? Terus apa lagi? Malas ya? Ya kan? Membayangkan saja sudah capek, dan membayangkan begitu banyaknya berjubel-jubel juga jadi malas ya. Nah, tentu hal ini sangat wajar. Karena itu Pak akan kasih tunjuk kalian sebuah video, mungkin 2 buah ya. Yang pertama dari tokoh favorit kita bersama ya, si Iron Man ya. Kamu lihat di sini ya.
Mungkin suaranya tidak ini, tapi visualnya cukup mewakili. Kita nonton dia di menit ke 1-2, ya 2 menit. Oke, semoga jaringan tidak bermasalah. Siapa yang pernah nonton film Iron Man? Good job. Oke, kamu lihat ini. Oke. Oke. Lagi ngapain nih? Ya? Dia mau berubah. Memakai Iron Man suit. Oke. Wow. Lalu, wah keren. Ini videonya di sana gelap ya. Oke. Oke. Oke, sudah? Sudah. Oke. Baik. Anak-anak. Tadi kita nonton video apa? Iron Man ya. Terus Iron Man itu lagi ngapain? Berubah. Kamu lihat di situ banyak alat-alat canggih di situ. Kira-kira apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bayangkan ketika melihat video tadi? Ada? Apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu pikirkan ketika melihat video tadi? Ya, kalau pasti ya, kalau kamu tanya, Pak, kamu ada? Ya, kalau pasti ya, kalau kamu tanya, Pak membayangkan tentang satu alat yang sangat canggih. Ya, kita bisa bayangkan itu suit Iron Man itu kalau dipasang tidak boleh urutannya salah. Bayangkan kalau baut depan dulu baru baju dalam itu nggak jadi. Jadi mesin itu bekerja sesuai urutan. Ya. Dia kerja di bagian yang paling gampang dulu, paling dasar, baru menengah, lapisan berikut, baru lapisan terluar, barulah baju itu bisa dipasang dengan baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang konsep yang namanya dekomposisi. Ya. Baik, Pak, sampaikan sedikit ini. Nanti baru kita nonton bareng kalau memang mau. Ya, ini dia. Capaian pembelajaran Pak sampaikan dulu. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pak kelihatan? 1, 2, 3 yang lihat. Jadi mampu menerapkan berpikir komputasional untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita ada sederhana nih. Ya. Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu. Satu, Pak baca di sini ya. Pertama, mendefinisikan berpikir komputasional sebagai pendekatan pemecahan masalah secara umum. Jadi anak-anak, kalian akan belajar. Kamu lihat tadi Iron Man, dia mulai mengerjakannya berurutan ya. Sama juga dengan itu sebagaikan analogi atau gambaran daripada berpikir komputasional atau yang kita sebut dengan memecah masalah dari yang mungkin dulu sampai yang berikut supaya semua pekerjaan itu bisa diselesaikan secara berurutan. Ya, misalnya langkah kalau kita bangun tidur ke mandi, kalau bangun tidur ngapain dulu? Setelah bangun tidur, kalau pagi-pagi Minum air. ya ada yang minum air, ada juga yang apa? Berdoa, bagus. Ada lagi apa? Bersihkan tempat tidur. Itu urutan-urutan yang logis. Nah, bayangkan akan kacau jadinya jika kamu bangun tidur, lalu kamu bukan mandi, bangun tidur langsung gosok gigi. Sebelum habis gosok gigi, lupa minum air. Setelah minum air, siram badan, dan setelah siram badan, kamu merapikan tempat tidur. Baru kamu balik lagi ke kamar mandi untuk menyiram badan. Setelah itu menyiram badan, kamu sapu lantai. Gimana tuh bayangkan? Gimana jadinya kalau seperti itu?
Kira-kira bagus atau tidak? Tidak. Kacau atau kacau berantakan atau jadi rapi? Ya, kacau dan berantakan. Demikianlah dalam hidup ini segala sesuatu itu ada yang disebut dengan langkah-langkah. Nah, ini memecahkan masalah menjadi langkah-langkah yang gampang itu disebut dengan proses dekomposisi. Baik, setelah itu Pak akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok ya, berdasarkan ya ini Pak bilang berdasarkan cerewetnya ya, berdasarkan kekompakan segala macam ya. Jadi Pak sudah atur ini, Pak harap komposisi ini seimbang ya, supaya timnya ini kompetitif ya. Baik, yang pertama kan Pak bagi kelompok, jadi Pak sebut ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3, dan di sana adalah kelompok 4. Baik anak-anak, kelompok 1, 2, 3, dan 4, Pak akan memberikan kalian sebuah masalah. Wah Pak, jangan dong Pak ya. Enggak, ini hanya kamu jangan sedih kecewa kalau Pak kasih masalah. Ini membantu kamu ke depan untuk bisa membuat masalah-masalah. Pak akan membagikan LK atau lembar kerja LKPD, lembar kerja peserta didik kepada kalian. Nah, salah satunya yang ada di tangan kalian. Coba diangkat, ada yang sudah dapat? Ya, oke. Nanti yang pertama aktivitasnya itu ada 5 aktivitas. Kamu kerjakan dulu dari nomor 1, aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas nanti sampai aktivitas 4 itu kalian persentase. Tapi sebelum persentase di dalam kelompok juga minta kamu nanti membuat yel-yel kecil sederhana. Oke? Bisa? Bisa. Jadi Pak berharap waktunya jangan lama. Kalau Pak ya simpel. Kelompok 1, yes, sudah selesai. Oke, mungkin seperti itu ya kalau yang ada di bayangan Pak. Mungkin di pikiran kalian lebih lagi. Baik anak-anak, kamu lihat LKPD-nya di situ. Ya. Ada diskusi awal di situ, kemudian ada aktivitas 2, studi kasus. Kasus yang diberikan kepada kalian itu sama. Mari kita baca dulu kasusnya sama-sama. 1, 2, 3. Sekolah akan mengadakan kunjungan studi ke luar kota. Lanjut, tugas kelompokmu adalah memecah masalah besar ini menjadi sub masalah kecil atau dekomposisi. Nah, kamu tuangkan dalam tabel. Jadi kamu diskusi bagaimana dari ide sampai kunjungan itu apa-apa yang harus kamu buat. Pecahkan masalah itu, mungkin cari bis, mungkin bentuk panitia, dan mungkin bla bla itu Pak serahkan. Setiap kelompok sudut pandangnya berbeda-beda. Oke, LKPD-nya ada di tangan kamu. Silakan didiskusikan dengan teman-teman. Nanti Pak akan menilai, melihat, dan meninjau setiap hari. Kalau ada hal-hal yang bingung mau ditanyakan silakan. Oke? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Baik, silakan dikerjakan dalam kelompok. Silakan. Balik Bu, ada yang di sini. Kamu boleh pakai ini apa? Saya sudah belajar di tempat. Oh iya, Pak kasih. Ini Pak kasih materi ya untuk referensi ini. Ini kalau sebelah ini. Jangan lupa tulis namamu dulu. Nama kelompok. Di situ nanti kalian persiapkan siapa yang persentase ya. Dan masing-masing kelompok nanti mencoba
menanggapi, memberi saran, usul, dan juga pertanyaan. Ya, silakan. Ini kasus atau saya jadi keluar. Jadi buatlah jadi sub-sub masalah ya. Misalnya contoh ya, Pak, kasih kamu masalah itu proyek itu membuat kue ulang tahun. Nah, gimana nih seperti kue ulang tahun? Yang pertama hitung bahan, cari bahan, oke. Setelah itu cari resepnya, cari bahannya. Setelah itu memasak. Nah, urutan masak-masak ini di rumah siapa, bagaimana, itu semua dalam tahap diskusi. Sehingga jadi itu namanya membuat langkah-langkah penyelesaian. Misalnya kalau tuan tahun satu membeli tepung, penjelasannya tepung kilo atau segala macam, ya. Kemudian mencari resep dulu baru resep tepung. Terus waktu mengerjakan ini dilakukan itu dan segala macam. Harus pakai ini cat. Nah, kamu pakai itu. Pakai cat sini. Ya. Jadi anak-anak, intinya adalah kita akan mengajarkan tur sekolah seolah-olah seperti itu. Jadi kamu pikirkan cara-cara supaya tur ini betul-betul dapat terlaksana. Misalnya kalau kamu mau camping biasa kan, pertama kita butuh panitia dulu kan, baru kita memetakan kebutuhannya seperti apa, lalu kapan waktunya, lalu pakai kendaraan siapa, berapa malam, itu sampai harinya eksekusi buat rundown kegiatan begitu. Jadi di sini bagi jadi sub masalah. Ini kurang ya LKPD-nya. Taruh di tengah cukup ya. Tapi ini apa nih? Jangan terlalu cepat juga ya. Ini LKPD yang ada. Itu. Kamu dengan dia sampai ini dua begini. LKPD yang mana di situ nanti. Itu kalau di sini ini jawabannya. Nanti ini. Satu dua terus. Masuk kurang, masih butuh lagi LKPD supaya bisa baca. Ini masih ada sisa LKPD ini, sisa penutup. Ini barangkali. Jawabannya ditulis di titik-titik sini. Nanti jangan heran kalau jawabanmu itu kemungkinan sama. Atau jangan heran kok beda. Itu Pak, kalau sama juga tidak masalah. Kalau beda Pak juga bersyukur kalau memang seperti itu. Karena memang cara menyelesaikan masalah itu banyak. Ada kolom yang itu siapa yang bertanggung jawab. Penanggung jawab itu ya kamu kasih saja, seandainya teman di kelasmu itu ya gitu. Bebas, random, cek kira-kira.
lupa yel-yelnya, ya. Habis itu kamu buat yel-yel singkat dulu, ya. Baik anak-anak, Pak akan ada di sekitar kalian, siap membantu dan memfasilitasi kalian jika ada hal-hal yang sulit dimengerti. Ini kelompok ini aman? Oke. Baik, saya jawaban. Ini materinya. Ada nanti untuk pemuatan. Silakan ditulis jawaban di dalam situ. Tapi harus agak bersih ya anak-anak ya. Oke, kasih baik.